Kebetulan kita belum lama, baru tahun ini bulan Mei kemarin habis Lebaran ya kalau nggak salah. Oh, masih baru. Tuh, ya. masih Ini baru. Lokasinya di mana, Mas? Lokasi kita ada di Pujasera Blok F di Blok M Square di lantai basementnya. Kebetulan saya dengan Mirza Hafiz selaku pengusaha yang ada di belakang ini yang namanya Gohaniku. Gimana sih tim dapur Mas memastikan konsistensi rasa di setiap mangkok rice bowl, meskipun tuh kayak pasti pesanannya banyak kan? Betul. Kalau kita sih sesuai standar resepi ya, soalnya kan di awal juga kita udah pasti ngadain R&D di dapur kita yang kebetulan kita punya dapur produksinya sendiri yang lumayan jauh dari sini, jadi konsistensi dari awal itu harus kita janjikan sebelum kita berikan ke customer kita. Sedangkan customer kita kan jangkauannya luas ya, dari yang muda sampai yang paling tua. Nah, kita mau tuh ngejaga kualitasnya, setiap pembeli di usia apa aja hasilnya sama, yaitu sama-sama suka. Nah, selanjutnya apa sih prinsip utama Mas dalam memilih bahan, terutama daging sama beras biar mencerminkan karakter Japanese rice bowl? Kalau kita mencerminkan Japanese rice bowl karena emang dulunya kita kan kerja di Japanese ya, maksudnya restoran Japanese, kita juga tahu backgroundnya kayak gimana. Untuk mempertahankan kualitas bahan kita, mau nggak mau kita harus yang namanya survei barang, bahan, supplier kita harus tahu, karena kita kebetulan punya sertifikat halal yang istilahnya dedikasinya ke sana. Jadi kita nggak boleh main-main soal yang namanya bahan. Jadi semuanya harus sesuai produk sesuai prosedurnya. Apa sih tantangan terbesar Mas yang dihadapin tim dapur buat ngejaga kualitas makanan setiap hari? Kalau tantangan terbesarnya mungkin nggak ada, cuma yang paling kecilnya paling kalau udah ngomongin supplier ya. Makanya kita dari awal tuh harus yang ada yang namanya backup supplier. Jadi kalau misalnya supplier satu nggak bisa nganter, kita ada backupnya. Tapi sebelum kita dapat backupnya, kita harus pastiin juga yang namanya barang dari mereka sesuai standar kita juga. Jadi mau nggak mau, walaupun kita punya backup, seenggaknya yang dikasih tuh sama hasilnya. Oke. Gitu. Gimana sih proses tim dapur buat ngembangin menu baru Gohaniku ini? Kalau menu baru Gohaniku sih sebenarnya sesuai tim produksinya. Terus dari ownernya mau ngasih apa, istilahnya kita mau R&D lagi, kita temuin lagi suppliernya, ada apa nggak barangnya, kita cocokin dengan rasa dari ownernya kita. Terus kita biasanya ngasih survei, ngasih free tester lah istilahnya buat beberapa customer yang istilahnya lewat-lewat aja. Jadi kita tahu apa menu yang kita mau launching ini sesuai nggak sama lidahnya orang yang ke Pujasera gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, langkah apa sih yang dilakukan tim dapur buat menjaga kebersihan dan standar higienis di tengah ritme kerja yang cepat? Oh, kalau itu sih kita setiap dapur produksi pasti ada SOP-nya ya. Kalau menjaga kebersihan itu nggak dari karyawan atau owner, itu tanggung jawab semuanya sebenarnya. Kalau emang dari dapur produksi aja nggak bersih, masa yang di sini juga nggak bersih gitu kan. Jadi mencerminkan dari dapur produksi dulu harus bersih, dibawa ke sini juga harus bersih gitu.